Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Wah, kayaknya pada semangat semua ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang aneka benda di sekitarku. Sudah pada baca belum bukunya? Halo? Iya, Bu. Sudah pada baca belum bukunya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Kita melanjutkan pelajaran kita hari ini. Lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apa anak-anak tahu apa itu benda? Ayo, ada yang tahu apa itu benda? Benda itu barang, Ibu. Oh, benda itu barang. Ada yang lain? Benda itu bisa ada di rumah atau di lingkungan sekitar kita, Ibu. Nah, jawabannya pintar sekali. Jadi, benda itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Massanya itu dapat juga diukur dengan cara ditimbang. Nah, benda itu ada dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kalian sebut dengan barang, objek, atau zat, atau juga bisa disebut dengan materi. Nah, ada yang tahu ciri-ciri benda itu seperti apa? Ciri-ciri benda itu ada yang padat, seperti pensil. Oh, ya. Nah, jadi ciri-ciri benda itu sebenarnya memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Lalu, wujud benda itu seperti yang dikatakan Tasya tadi, ada yang padat, ada yang cair, dan juga ada yang berbentuk dengan gas. Nah, jadi jenis benda itu terbagi menjadi dua. Yang pertama benda hidup dan yang kedua benda mati. Kalau benda hidup itu adalah benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Ayo, ciri-ciri kehidupan itu seperti apa? Bernapas, hidup, bergerak, Bergerak, Makan dan minum. bernapas, tumbuh, berkembang biak, makan dan minum, dan peka terhadap rangsangan. Contohnya seperti kita ini manusia, bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak. Tumbuhan juga begitu, hewan juga begitu. Nah, kalau benda mati itu adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Berarti kebalikan dari benda hidup. Contohnya seperti yang ada di belakang Sari, ada kursi, ada buku, ada batu, ada tanah, dan lain-lain. Nah, untuk cara membedakan benda dan bukan benda, benda itu menempati ruang, memiliki massa, dan memiliki wujud. Sedangkan yang bukan benda berkebalikan dengan benda yang tadi. Tidak memiliki wujud, tidak menempati ruang, dan tidak juga memiliki massa. Nah, Ibu di sini ada beberapa gambar yang bisa kalian coba untuk membedakan mana yang benda dan mana yang bukan benda. Gambar pertama ini ada gambar apa ini? gambar api, Bu. Nah, ini
panas api unggun. Panasnya ya, bukan api unggunnya. Panas api unggun ini memiliki massa atau tidak? Memiliki wujud atau tidak? Dan menempati ruang atau tidak? Nah, jadi jawabannya tidak. Maka dari itu, panas api unggun bukan termasuk benda. Gambar yang kedua ada apa itu? Gambar yang kedua. Minyak goreng, Ibu. Ya, Minyak, Bu. ini minyak goreng. Minyak. Jadi minyak goreng ini memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki wujud. Jadi minyak goreng termasuk benda yang dikategorikan benda cair. Nah, yang ketiga ada gambar cahaya lampu. Cahaya lampu ini tidak menempati ruang, tidak menempati massa, dan tidak juga memiliki wujud. Jadi cahaya lampu ini bukan termasuk benda. Nah, untuk 6 gambar sisa di bawahnya, Ibu minta kalian mengerjakan di rumah. Nanti ditulis di bukunya, di buku latihannya, dan dikumpulkan ke Ibu lewat WA, oke? Baik, Ibu. Ibu. Nah, di sini ada sifat fisik benda. Sifat fisik itu apa? Sifat fisik itu adalah sifat-sifat yang bisa kita amati, kita ukur, dan kita rasakan secara langsung oleh panca indera. Nah, coba kalian sebutkan apa contoh sifat fisik dari benda? Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Nadia, apakah bisa menyebutkan itu contoh sifat fisik benda? Oh, Bunga? Nah, jadi sifat fisik benda itu dikelompokkan berdasarkan 7 macam. Yang pertama, ada warna benda, bentuk benda, ukuran benda, wujud benda, kekuatan benda, keadaan permukaan benda, dan bahan penyusun bendanya. Warna benda, seperti yang kalian lihat di gambar ini. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Nah, di sini ada 5 gambar. Yang pertama ada gelas plastik, gelas kaca, tinta spidol. Setelah itu pensil dan penghapus papan tulis. Kita ambil contoh gelas plastik. Gelas plastik punya warna biru muda, sedangkan gelas kaca punya warna putih. Dan tinta spidol warnanya ungu. Nah, ini berarti benda di sekitar kita warnanya beragam. Yang kedua ada bentuk. Nah, bentuknya seperti bola ini gambarnya bulat. Sedangkan rambu-rambu lalu lintas ini segitiga. Sama seperti jam ini, segitiga juga. Berarti bentuknya beragam juga. Yang ketiga ada ukuran. Ukurannya ada besar, ada kecil, ada panjang, dan ada pendek. Nah, seperti lemari besar. Ban sepeda ini kecil. Nah, itu menandakan berarti benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Selanjutnya, ada wujud. Benda di sekitar kita mempunyai beragam wujud. Ada yang wujudnya padat, cair, ada yang wujudnya gas. Contoh wujud padat apa coba sebutkan? Ada yang tahu contoh benda yang berwujud padat? Kayu bukan, Ibu? Nah, benar Cindy, kayu. Kalau yang wujudnya cair? Air, Minyak Ibu. goreng. Ya, Air. benar. Air benar. Kalau yang bentuknya gas ada yang tahu? Nah, contoh yang wujudnya gas itu seperti angin, asap, kabut, apalagi uap air. Kalau kalian masak air ada uapnya, nah, itu adalah salah satu contoh dari bentuk
benda yang berwujud gas. Nah, selanjutnya ada kekuatan. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam kekuatan. Ada benda yang kuat sekali, ada benda yang rapuh sekali. Tuh, selanjutnya ada keadaan permukaan. Keadaan permukaan benda yang di sekitar kita itu ada yang permukaannya halus, kasar, licin, ada juga yang kasar. Contoh yang halus seperti apa? Contohnya seperti kulit tomat, halus. Sedangkan kasar seperti apa? Ayo, ada yang tahu kalau yang bentuknya kasar seperti apa? Yang kasar seperti jalan aspal, kasar. Yang licin seperti balon. Yang kesat seperti keset kaki, permukaannya kesat. Selanjutnya ada bahan penyusun. Di sekeliling kita banyak sekali benda-benda yang berbeda bahan penyusunnya. Ada yang terbuat dari kayu, kertas, plastik, kaca, logam, dan lain-lain. Contohnya, kursi terbuat dari kayu, buku terbuat dari kertas. Nah, seperti cangkir ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari plastik. Kalau logam, contohnya apa? Benda yang terbuat dari logam. Nah, dia tahu. Sendok. Sendok. Sendok, apalagi? Uang logam, Ibu. Iya, uang logam. Koin. Nah, berhubung karena materinya sudah selesai, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ayo. Jadi, kesimpulan kita hari ini, benda yang ada di sekitar kita memiliki sifat fisik, ciri-ciri, dan jenis yang berbeda, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal. Nah, sifat fisiknya itu bisa kita lihat berdasarkan warna, bentuk, ukuran, wujud, kekuatan, dan lain-lain. Jenisnya bisa kita kelompokkan menjadi benda hidup dan benda tak hidup atau benda mati. Ciri-ciri benda seperti memiliki massa, menempati ruang, memiliki wujud. Setelah itu, ya habis ternyata ya. Nah, jadi apakah anak-anak Ibu sudah mengerti? Mengerti. Mengerti, Bu. Mengerti. Mengerti, Bu. Jadi harapan Ibu setelah pembelajaran hari ini, anak-anak Ibu dapat membedakan mana benda hidup, mana yang benda mati. Oke? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Siap, Ibu. Jangan lupa tugasnya juga dikerjakan dan dikirimkan ke Ibu ya. Ya, Ibu. Baik, Ibu. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Karena tadi kita membuka dengan doa, maka kita akhiri dengan hamdalah. Mari kita menyebut hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Walaupun belajar di rumah, tetap semangat ya dan jaga kesehatan, oke? Baik, Ibu. Yaudah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.